Nah, ini dia nih. Setelah kita ngomongin tentang yang namanya seluk-beluk penyiar dan siaran, kita akhirnya langsung membahas ke yang namanya konten skrip siaran, ya kan? Buat teman-teman yang sudah siaran pasti tahu. Tapi buat teman-teman yang belum siaran, sebenarnya konten skrip siaran ini sama aja sih, sama kayak konten-konten kalau kita MC, kita jadi presenter, atau kita jadi moderator dan sebagainya. Tetap intinya adalah opening, insert, dan closing, gitu ya kan? Tapi bedanya kalau di opening, di skrip, di siaran, kita wajib banget untuk kasih call station. Call station ini kalau bisa setiap kita talk ya, itu disampaikan terus. Kenapa? Itu identitas kita selama siaran gitu. Selain nama kita ya. Gitu. Jadi kalau bisa tuh harus terus-terus ditanamkan supaya orang yang dengerin kita, yang udah doyan dengerin kita siaran, itu inget, ternyata si Nesa siaran di Sinergi Radio gitu misalnya. Oh iya ya, Sinergi Radio aku mau dengerin siapa? Nesa. Aku mau dengerin Nesa di mana? Di Sinergi Radio. Mulur terus, muter di situ. Jadi akhirnya ketanam dua-duanya antara Nesa dan Sinergi Radio dan Nesa seperti itu. Nah, call sign atau call station ini wajib banget ya untuk ada di opening gitu. Dan ada juga sapaan pendengar, jangan lupa gitu ya kan. Dan juga ada nama penyiar, ada nama program, jam program, dan isi programnya itu apa gitu. Dan ada juga insert gitu kan, setelah opening biasanya putar lagu berapa, 2 atau 3 lagu, akan ada yang namanya insert. Insert ini biasanya isinya adalah informasi lagu, info traffic, terus atau kita buka topik obrolan di program gitu ya. Dan selanjutnya adalah closing. Closing ini adalah kita tetap dari awal opening, insert, closing, aku selalu kasih yang namanya call station. Karena emang ini kunciannya, jangan sampai kelupaan ya, supaya orang-orang tuh nancep banget denger dan paham dan inget dan hafal kita siaran di mana. Lalu bisa setting sama pendengar, kita bisa kasih tahu info program selanjutnya, dan tentunya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sih, salam tuh bebas ya, mau kayak gimana. Oke, dari konten skrip siaran ini kayaknya kurang lengkap dan kurang afdol kalau kita tidak praktek langsung. Next. Nah, ini dia opening siaran ya. Sudah aku bikinkan contoh skripnya teman-teman. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke opening siaran, mungkin bisa ada yang mau tanya dulu nih tentang apa-apa atau mungkin mau di-share sesuatu tentang tadi yang sudah aku bagikan teman-teman bicara. Boleh nih Kuri, mau kalau misalkan ada pertanyaan dulu sebelum kita coba praktek sama opening siaran. Nah, iya nih, boleh untuk teman bicara yang mau tanya-tanya dulu ke Kak Nesa tentang materi yang sudah dijelaskan tadi, sebelum praktek ya Kak Nesa ya? Benar. Sebelum praktek, barangkali ada yang mau nanya-nanya di luar topik tadi, misalkan tanya soal mixing lagu, atau gimana sih caranya untuk handle mood dan lain sebagainya, boleh bebas. Betul. Mungkin dari teman bicara ada yang ingin bertanya, silakan untuk angkat tangan, klik raise hand ya di Zoom-nya. Nanti boleh banget langsung open mic. Nah, ini ada dari Kak Rafida Zahra. Boleh Kak open mic-nya atau mau open cam juga nggak apa-apa? Aku open mic aja ya. Selamat malam semuanya. Hai, malam. Selamat malam Kak Nesa. Kak Nesa, aku tuh sangat tertarik seperti yang aku obrolin di chat. Aku tuh belum pernah menjadi penyiar secara langsung ya. Tapi aku tuh sangat tertarik dengan dunia penyiaran soalnya seneng ngobrol. Nah, sulitnya adalah aku kalau ngobrol tuh kadang sering terlalu ngalor ngidul, kayak aku ingin memberikan semua informasiku pada hari ini kayak ada di otak aku tuh pengen sampai detil gitu nih. Jadi kayak pengen aku habisin semuanya di dalam waktu itu. Jadi jatuhnya kalau enggak informasinya kebanyakan kayak terlalu luas gitu, yang kedua biasanya ngomongnya jadi cepet banget. Nah itu kira-kira gimana ya Kak Nesa buat latihannya? Soalnya aku sendiri ingin sekali jadi penyiar, melatih gitu, biar tapi kalau biar dunia ngobrol sama orang lain pun kan sangat berarti gitu. Siap. Terima kasih. Thank you. Nah,
Ini cocok banget ya, karena dulu pernah aku alami sekali, di mana awal-awal aku siaran itu aku dijuluki sebagai Nessa si Ferrari, karena ngomongku tuh cepet banget gitu, cepet itu cepet banget gitu kan, gitu. Jadi mau sombong dikit nih, jadi dulu selain menjadi Nessa Ferrari yang cepet banget ngomongnya gitu kan, dari awal menjadi Nessa Ferrari tiba-tiba aku menjadi Nessa rice cooker. Kenapa? Karena waktu itu baru 3 bulan siaran. Terus kita kan pakai yang namanya ada kayak semacam survei gitu ya, lembaga survei gitu yang kita pakai di radio waktu itu, di mana langsung dites gitu, dicek gimana sih siapa aja penyiar-penyiar yang muncul di otak pendengar radio kita waktu itu, atau pendengar random siapapun lah gitu kan. Dan menurut mereka, menurut pendengar, gimana sih karakteristik orang ini, gimana sih air personality si penyiar ini gitu kan di mata para pendengar yang waktu itu disurvei gitu. Dan dari mulai Nessa Ferrari ini tiba-tiba aku berubah menjadi Nessa rice cooker karena dalam 3 bulan ketika waktu itu aku masih probation, ada banyak hasil survei gitu kan, dan kayak sekitar berapa persen gitu yang bilang katanya Nessa ini suaranya warm and friendly. Langsung berbahagia kan aku waktu itu gitu kan. Dan ternyata dari situ aku kulik-kulik, kenapa ya kok bisa tiba-tiba aku berubah gitu, dari yang namanya ngomongnya cepet banget terus bisa jadi warm and friendly, tiba-tiba jadi penyiar yang suaranya tuh warm and friendly, dan orang tuh jadi tahu nama aku padahal aku baru 3 bulan loh siaran di situ gitu. Kuncinya adalah, duduk sebentar sayangku ya, kuncinya adalah scripting. Nah, kenapa aku bilang script itu penting ya gitu, karena di script itu kita benar-benar, oke sebentar ya. Di script itu kita benar-benar bisa tahu apa aja sih yang mau kita sampaikan, apa aja yang mau kita omongin kepada pendengar di kala itu. Jadi gini, contohnya misalkan Zahra ya, kayak misalkan Oke, jadi kayak misalkan kamu mau nyampein informasi tentang yang namanya kamu hari ini lagi ngapain aja gitu. Kamu mau sebentar sayang, kamu mau cerita tentang kamu tadi jalan-jalan, kamu habis nonton film gitu, dan kamu suka banget sama film itu. Kebetulan aku lagi nonton ya, telat ya, aku lagi nonton yang namanya Extraordinary Attorney Woo. Nah, misalkan aku mau cerita soal itu gitu kan. Ya ampun, tahu gak sih teman bicara, jadi aku tuh kan sekarang tuh lagi asik banget nih nonton Netflix gitu kan, nonton si Woo Young Woo gitu, aduh rame banget, ternyata menarik ya gitu kan, ada ceritanya tentang pengacara yang autis dan kamu bisa ceritain tentang film itu tapi nggak usah terlalu dalam. Nah, itu bisa kamu jadiin sebagai bridging ke lagu yang akan kamu putar. Misalnya kamu mau muterin lagu Korea atau lagu yang lagi viral, karena soundtrack dari Woo Young Woo itu kan sempat viral. Woo to the Young to the Woo. Nah, ya kan? Itu kan sempat viral banget kan. Nah, itu kamu bisa sambil jadi bridging ke lagu yang viral. Misalnya gini. Jadi Woo Young Woo tuh kayak keren banget gitu loh. Dia pengacara tapi autis gitu kan. Dia autis tapi dia jadi pengacara, dan dia kerja di salah satu firma hukum yang gede banget di Korea waktu itu. Dan itu tuh menarik banget gitu karena dia bisa nemuin klien yang macam-macam, dan dia nemuin cinta sejatinya di situ. Nah, tapi buat kamu yang mungkin pernah ketemu sama cinta sejati tapi ternyata jadi mantan dan kamu keinget-inget, waduh ini kayaknya cocok banget sama lagu juga sempat viral nih. Datangnya juga gak jauh-jauh dari negara Asia juga ya. Ada Glimpse of Us nih dari Joji, bisa kamu dengerin sekarang. Nah, kayak gitu kan, nyampe ya. Nah, gimana sih caranya mengolah apa yang mau kamu sampaikan itu untuk menjadi sebuah informasi? Itu nggak akan bisa kamu sampaikan kalau kamu belum jarang berlatih. Dan pertama adalah kamu nggak nge-script. Percaya nggak percaya, aku selama 1 tahun aku siaran di Gen waktu itu aku sampai punya buku banyak banget, dan selama 1 tahun siaran itu aku tulis semuanya, mulai dari call station, mulai dari opening, intronya, sampai aku closing. Jadi benar-benar aku tulis nih. Kayak misalkan dulu di Gen itu kan 103,1 ya. Aku tulis, benar-benar aku tulis 103,1 Gen FM Hits All. Aku tulis kayak gitu. Aku tulis semuanya. 103,1 Gen FM Hits All. Hai, ketemu lagi sama Nessa, bla 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 bla. Sedetail itu aku benar-benar nulisnya. Nah, itu apakah nanti jadinya aku jadi kayak ngebaca? It's okay. Awal-awal kamu mungkin akan terlihat seperti ngebaca. Tapi lama-kelamaan, kalau kamu terbiasa nulis, nge-script, kamu sambil ngomong, sambil kamu tulis, kamu sambil nulis, sambil kamu ngomong, nantinya kamu akan bisa terbiasa untuk
iya ya aku jadi kayak ngobrol nih ngomongnya, nulis tulisanku jadi kayak ngobrol nih. Dan di situ kamu akan bisa latihan improvisasi juga sekalian dan ngerem apa yang mau kamu sampaikan. Jadi nggak bleber 5 paragraf kamu omongin gitu. Jadi kuncinya memang scripting kalau aku bilang. Tuh. Seperti itu. Apakah menjawab? Terima kasih Kanesa menjawab seperti itu. Berarti Kanesa, kalau aku boleh lebih jelas lagi nih, berarti skripnya itu benar-benar Kanesa bukan catat poin-poin aja, tapi benar-benar sampai kalimatnya, kata-katanya tuh apa aja gitu ditulis ya? Betul. Pun tanda penghubungnya, kamu ada mau nulis dan yang ke dan lain sebagainya, benar-benar kamu detail tulis. Kayak contoh ini yang kelihatan ya di contoh opening siaran, betul-betul kayak gitu. Jadi kamu benar-benar tulis sedetail mungkin, mulai dari titik, koma. Nah kalau misalkan di skrip siaran gitu kan, di skrip biasanya kita kan nggak mengenal titik dan koma ya. Kita kenalnya adalah slash 1 gitu kan, atau slash 2. Kalau slash 1 itu kan tandanya adalah koma. Dan di mana kita intonasinya ke atas gitu. Kalau slash 2 titik gitu kan, di mana itu berhenti gitu. Jadi tulisan itu aja, itu nanti akan dalam satu skrip. Kenapa aku bilang skrip itu penting? Karena skrip itu akan melatih kita untuk banyak macam nih latihannya. Artikulasi kita bisa latihan, intonasi kita bisa latihan, terus durasi kita latihan, dan speed ngomong kita juga bisa dilatih dari skrip itu. Sebentar. Nah, kalau misalkan kamu belum siaran, katakanlah kamu pengen cuma latihan aja, kamu tulis skrip dan kamu rekam. Kamu dengerin dulu siaranmu, kamu dengerin dulu rekamanmu. Kalau tipsku ya, kalau kamu ngerasa senyum-senyum sendiri dan kamu kayak, ya ampun suaraku bagus banget, bisa jadi itu kamu udah berhasil tuh, gitu loh, untuk akan menarik pendengar. Tapi kalau misalkan kamu dengerin suara, ya oh gila ini banget suara aku males banget. Nah itu berarti kamu harus latihan lagi, gitu. Kamu harus rekam lagi, rekam bolak-balik, gitu. Dan tipsnya lagi, kalau misalkan karena model suara kamu ya, itu kan agak-agak centil kayak anak kecil gitu ya, gemes-gemes gitu kan. Nah, itu bisa tuh kamu makin kulik lagi. Jadi lebih sering malunya sih. Nah, nggak usah gitu. Kamu kalau misalkan emang kamu tahu karakter suara kamu adalah ada centil-centil kayak anak kecil childish gemes gitu kan. Nah, itu kamu bisa melatih theater of mind-mu gitu kan. Kamu bayangin kalau anak-anak kayak anak-anak yang centil-centil tuh kayak gimana ya ngomongnya ya, anak-anak zaman kekinian yang yang kiowo tuh kayak gimana ngomongnya ya. Caranya adalah kalau aku dulu nih, jujur Li, aku bukan orang yang centil banget kalau ngomong gitu kan. Terus kayak ya udah berangkat dari dulunya aku adalah belajarnya adalah news gitu kan, kaku berita. Terus kenapa tiba-tiba jadi warm and friendly dan centil dan cheer up sampai dikira dulu adalah aku ini penyiar yang bukan berhijab, dikiranya adalah penyiar yang rambutnya warna-warni pakai celana pendek. Serius, ini benar-benar pernah ada pendengar yang ngomong kayak gitu kan. Ya lah Mbak Nesa, kamu kerudungan, aku kira kamu tuh kayak orangnya tuh yang tank topan kalau siaran. Jaluk tolong gitu kan dia, karena saking dikira aku tuh centil banget gitu. Latihannya percaya nggak percaya, aku pakai foto Adam Levine, aku taruh di depan muka aku guys ya. Jadi aku bayangin aku ngobrol sama Adam Levine, aku malu-malu, gemes-gemes, geli-geli sendiri kan gitu. Nah itu akan melatih aku untuk centil. Jadi bener-bener aku tuh kayak siaran, aku kayak dilihatin Adam Levine loh. Jadi kayak yang ya ampun. Jadi kayak gitu deh. Jadi aku akhirnya bisa latihan kayak gitu loh. Dan nggak usah peduli sama mimik muka ya. Mimik muka emang gila nih nggak masalah gitu kan kalau siaran radio. Yang penting adalah kamu bisa menyampaikan lewat suara kalau kamu nih anaknya fun loh, kamu anaknya cheer up dan kamu suaranya tuh kayak anak-anak yang kiowo gemes banget gitu, dan akhirnya pendengar jadi nyantol, jadi ingat suaranya Zara tuh kayak apa, kayak gitu. Mama. Oke, terima kasih Mbak Nesa sudah menjawab sekali semua kekepoan aku. Terima kasih. Sama-sama. Aku boleh ikut nimbrung nggak sih? Sapose ini aku kok sepertinya tahu suaranya ya. Mas Aku Fauzi. jadi pengen ikutan nimbrung gara-gara Kak Yaya tadi tanya. Aku sebagai mantan penyiar meskipun Asik. nggak terkenal. Sama dong sama mantan penyiar. Ayo lanjut. Aku tuh jadi tertarik untuk nimbrung gara-gara Kak Yaya tadi bercerita soal keinginan kalau udah kadang ngobrol tuh kan kadang nggak bisa berhenti ya, bisa ngalor ngidul. Padahal terakhir aku tahu di dunia radio itu peran penyiar itu semakin dibatasin.
bener nggak sih Mbak Nesa? Kayak talk itu kalau mungkin dulu talk itu bisa sampai panjang, tapi kayak kalau semakin kesini tuh semakin pendek. Oh, ada sponsor. Kedengeran nggak ya? Semakin pendek, bisa jadi cuma 1 menit, bisa 30 detik. Bahkan ada beberapa stasiun radio itu yang talk penyiar itu benar-benar antara outro lagu sebelumnya ke intro lagu berikutnya. Jadi benar-benar pendek banget dulu sih ngomongnya. Dan scripting yang dibilang Mbak Nesa tadi benar banget sih. Jadi itu membantu banget kita supaya nggak sampai off topic. Jadi ketika bikin script benar-benar cari angle yang akan masuk di durasi. Jadi kadang satu berita tuh ya, kayak kalau kita mau bahas satu berita itu informasinya kan banyak banget. Bisa kayak tadi contohnya kematian Ratu Elizabeth, bisa meninggalnya di mana, meninggalnya karena apa, lalu reaksi keluarga seperti apa. Nah, supaya nggak terlalu biar kemana-mana, tentukan satu angle aja yang paling krusial untuk dibahas atau yang bisa kita jadikan materi. Fokus di situ, bikin skripnya, untuk yang nggak pas sesuai skrip nggak apa-apa, tapi paling nggak kita dapat panduan dari situ. Jadi ketika dibaca itu baru kita tahu, oh ternyata skripnya ketika dibaca bisa pas 1 menit atau mungkin 1 menit lebih sekian atau mungkin 50 detik bisa ditambah sedikit lagi nih kayak gitu. Itu sih sedikit nimbrung aja, mumpung Setuju. menyimak. Karena kalau misalkan aku dulu ya Mas Fauzi, bahkan waktu aku siaran di radio yang dia live delay alias tapping, itu bahkan pernah cuma dikasih porsi ngomong ya. Jadi kita dalam 1 jam, jadi kan yang namanya radio itu sebenarnya kalau misalkan ngomongin radio itu panjang nih teman-teman. Jadi ada yang namanya hot clock. Ada hot clock itu adalah di mana kita akan ngomong gitu kan. Kita akan ngomong di di jam yang keberapa dan setelah lagu apa gitu kan, berapa putaran lagu kita akan ngomong, kita mau nyampein apa, iklannya di mana, kita akan nyampein tentang info umum itu di mana, seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan mungkin nanti dikasih kesempatan untuk ngomongin soal radio lagi, bisa nih aku share gitu. Tapi kalau ngomongin soal durasi, dulu di radioku yang pertama banget itu aku pernah cuman di situ malah bener-bener radionya memang harus zero mistake gitu kan, karena memang radionya udah tapping pun gitu ya, jadi ojo sampai kamu bikin salah lah ya gitu kan ya. Jadi udah harus zero mistake dan harus ngomongnya tuh sesingkat mungkin, one message clear gitu, one message clear. Jadi pernah juga durasinya jadi cuma 10 detik, bayangkan ngomong, kamu baru buka mic, ya 10 detik udah selesai. Tapi ya memang kayak gitu keharusannya. Dan di sana pun di radio yang pertama itu maksimal ngomong 1 menit itu hanya untuk iklan. Nggak boleh lebih dari 1 menit gitu. Jadi paling banyak, paling banter ngomong tuh cuma 30 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik. Nah, disitulah disitulah pentingnya yang namanya scripting. Gitu. Jadi scripting itu sangat membantu aku di awal siaran, bahkan sampai sekarang MC, moderator dan lain sebagainya atau narasumber gitu kan. Itu benar-benar ngebantu banget, di mana script itu jadi kunciannya kita. Nggak cuma poin-poin aja. Poin-poin itu mungkin akan jadi apa ya? Nah, kalau misalkan kamu udah terbiasa ke script, nanti jadinya cuma poin-poin aja, kamu bisa nangkep, bisa langsung olah. Tapi kalau misalkan belum terbiasa scripting, yo wes tala, gak apa-apa, dimulai scripting aja, tulis capek-capek juga nggak masalah gitu loh, karena itu akan sangat-sangat membantu. Bayangin 10 detik mau ngomong apa sih gitu kan, tapi ya tetap bisa buktinya gitu. Kita bisa bridging dari lagu satu ke lagu yang lainnya, outro intro bisa banget gitu. Tapi tetap ada message yang kita sampaikan, nggak cuma jualan nanti masih ketemu lagi sama aku nih ya sampai nanti jam 2, pokoknya kamu jangan kemana-mana, nggak gitu doang. Bisa kita sisipin informasi di dalamnya, tetap bisa gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sebelum kita coba praktek, terus udah 8:30. Nah, iya benar banget nih Kak Nesa. Tadi sudah dibahas ya soal scripting tadi.